lagi di mata kuliah Riset Televisi dan Film. Untuk pertemuan kali ini, kita akan ngebahas terkait dengan Big Data Analysis. Apa itu Big Data Analysis? Sudah dijelaskan di dua pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan hands-on penggunaan salah satu software yang bisa digunakan untuk crawling data dari media sosial, baik itu Twitter, YouTube, web, dan lain sebagainya. Cuman hari ini kita hanya fokus kepada dua media sosial, satu Twitter dan satu lagi YouTube. Nah, langkah pertama, teman-teman silakan ketikkan netlytic.org di halaman browser. Maka ketika diketik akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya bingung, bisa di googling saja Netlytic, maka akan muncul suggestion ke halaman ini. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, karena teman-teman pasti baru, belum pernah sama sekali menggunakan akun ini, maka silakan register. Di sini bisa diklik register, terus ikuti tahapan selanjutnya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan sign in with Google. Kali ini saya akan menggunakan sign in with Google karena saya pakai account Google, terus pilih account. Nah, ketika sudah sign in, maka di halaman pertamanya akan memperlihatkan dataset yang sudah pernah di crawling. Kalau saya, karena sudah pernah ngambil beberapa data, maka akan kelihatan kalau saya sudah ngambil data dari film Dilan, Mariposa, Ikatan Cinta, dan satu lagi. Nah, icon di sini juga memiliki makna. Kalau logonya seperti ini berarti bahwa saya mengambil data dari YouTube. Tapi kalau ini berarti saya mengambil dari Twitter. Oke, kita klik menu home dulu. Ini ada pengantar sekilas tentang apa itu Netlytic. Kalau teman-teman mau baca terus pahami, nggak apa-apa. Silakan di-explore sendiri. Ini ada beberapa penelitian yang menggunakan Netlytic. Teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk sebagai referensi. Terus kalau di about ini lebih kepada apa itu Netlytic, bagaimana mereka melakukan proses collecting data, account type. Di sini juga ada kita yang gratis, free. Nah, di sini ada maksimal datasetnya adalah 5000. Terus recording, jadi komentar atau tweet yang bisa dikumpulkan itu kalau misalnya tier yang 1 itu teman-teman cuman bisa 2500. Tapi kalau yang tier 2 itu bisa sampai 10.000. Kalau mau berbayar silakan di-upgrade. Oke. Ini sekilas tentang Netlytic-nya. Dia juga menyediakan resources. Di sini terkait dengan instruktur, terus case study dan tutorial. Kalau mau menggali lebih dalam, silakan dieksplor di sini. Nah, cukup sekian pengantar terkait dengan menu home, about, dan resources. Sekarang kita akan mulai melakukan crawling data dengan menggunakan Netlytic. Tahapan pertama, teman-teman klik menu new dataset. Oke. Setelah diklik akan muncul beberapa submenu. Kayak misalnya di sini ada Twitter, YouTube, Google Sheet, text file, RSS, dan Reddit. Kalau Reddit kan di Indonesia tidak, it doesn't work ya. Nah, kita hanya fokus hari ini di Twitter dan YouTube. Oke. Nah, di Twitter di sini ada kita akan uji coba pertama dengan menggunakan Twitter. Di sini ada langkah pertama adalah teman-teman isikan dataset name. Dataset name ini cuman penamaan file. Jadi kayak misalnya teman-teman nyimpan file Word tugas riset misalnya. Kalau di sini bebas sesuai dengan data apa yang teman-teman mau collecting. Kalau misalnya saya mau Ikatan Cinta, maka di sini saya tulis Ikatan Cinta. Terus di bawahnya ini ada banyak pilihan. Di sini teman-teman boleh mengisikan search by keyword. Jadi keywordnya apa? Apakah Ikatan Cinta episode tertentu? Di sini saya karena mencari Ikatan Cinta, jadi keywordnya Ikatan Cinta. Boleh juga kalau misalnya lebih dari satu keyword, teman-teman menggunakan kata and, terus tambahkan kata berikutnya. Misalnya Aldebaran. Oke. Ini tahapan pertama.
Jadi ingat, ini penting untuk diisi karena Netlytics akan mencari data di Twitter berdasarkan kata kunci ini. Tahap kedua, teman-teman klik any filter by language. Di sini bisa dipilih apakah teman-teman mau mengambil data atau tweet dari semua bahasa dengan menggunakan yang muncul yang menggunakan katakan ikatan cinta di tweetnya, atau kita hanya mau ngambil tweet-tweet berbahasa Indonesia. Itu boleh nih, silakan dipilih Indonesia. Kalau dengan bahasa lain pun tidak masalah, cuman kalau terlalu banyak bahasa sedangkan itu tidak akan digunakan dalam penelitian kita, akan mubazir dan akan susah ketika melakukan cleaning data. Oke, kalau ini latitude ini lebih kepada radius, jadi tweet-tweet dari mana aja yang bisa diambil, misalnya hanya yang 1000 km dari lokasi teman-teman berada, atau misalnya 20.000 dan lain sebagainya. Kalau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Terus di poin nomor 4, only include tweets that contain. Jadi tweet apa yang akan kita ambil? Apakah yang isinya cuma retweet dan reply saja, atau semuanya? Retweet, replies, image, video, link, news, kita ambil datanya. Kalau misalnya semuanya kita gunakan, berarti kita memilihnya no filter. Tapi kalau kita cuma fokus, gue cuma ke retweet aja misalnya, atau replies aja, ya tinggal diklik saja di ballot di sampingnya. Tapi untuk memperkaya data, kali ini saya tidak akan pakai salah satu menu itu, maka saya pilih no filter. Hal yang sama juga exclude tweet that contain. Nah, ini juga tweet apa yang pengen teman-teman tidak masukkan, misalnya links, karena banyak orang yang ngupload link yang spam, terus atau news, itu juga boleh. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini poin nomor 6, minimum number of retweet itu apakah teman-teman membatasi nggak? Misalnya yang diambil yang retweetnya itu banyak, 5 misalnya, atau 3 baru diambil menjadi dataset teman-teman. Kalau misalnya dia retweetnya cuma 1, maka teman-teman memutuskan untuk tidak mengambilnya. Itu kalau di sininya diisi ke angka 6. Jadi yang di retweet sebanyak 6 kali baru akan masuk ke database teman-teman. Tapi kalau below that, dia nggak akan keambil. Baik karena saya tidak menggunakan kriteria ini, saya biarkan 0. Terus juga ini bisa terkait dengan likes, prinsipnya sama dengan retweet. Nih, atau teman-teman juga bisa ini memfilter dengan ngambil tweet-tweet yang di-reply kepada orang-orang tertentu. Jadi misalnya dalam contoh kasus ini, saya cuma mau ngambil tweet yang di-reply oleh Aldebaran misalnya. Ini nggak apa-apa, ini boleh. Atau terus tweets from ini juga misalnya saya hanya pengen ngambil tweet ikatan cinta yang di tweet atau di post oleh Aldebarannya sendiri. Nah, maka masuknya ke sini. Jadi dia nanti tweet-tweet yang di luar yang di post selain Aldebaran itu tidak akan masuk. Tapi saya kali ini tidak akan ini. Oke. Jadi ini jangan lupa diisi. Ada beberapa yang harus diisi, ada yang bersifat opsional. Kalau ada tulisan opsional di bawahnya berarti tidak harus diisi. Kita tes query on Twitter dulu, ada nggak ya? Oke, ternyata Aldebaran yang nggak ada. Kita hapus saja. Saya nggak tahu nama Aldebarannya seperti apa. Kalau ikatan cinta ada nggak? Nah, ada kan? Karena ada, berarti query yang kita gunakan, keyword yang kita gunakan sudah tepat. Langkah selanjutnya adalah teman-teman klik import, menu import di bagian bawah ini. Dia loading. Nah, di sini akan terlihat kalau dia jalan, ada progresnya, udah berapa persen dia processing, terus ada berapa tweet yang sudah dikumpulkan. Oh ya, yang ini
Ini ketentuan dari Twitternya. Jadi kalau Twitter itu hanya mengizinkan, kalau tidak salah itu ini Twitter search API retrieve tweet post within the last 7 days. Jadi yang bisa diambil cuman tweet-tweet 7 hari terakhir dari hari ini, dari hari teman-teman mengambil data. Nah, terus juga karena ini gratisan, jadinya hanya sampai 10.000 doang tweet yang bisa diambil. Kita tunggu. Oke, ini sudah 100%, berarti langkah selanjutnya adalah klik menu next steps di sini. Oke. Nah, ini dia tweet-tweet yang membahas ikatan cinta. Lihat kan, banyak banget nih, ada Shopee ID karena emang mereka berdua kan jadi bintang iklan di Shopee ya. Nah, di Netlytics sebenarnya mereka menyediakan dua tools analisis, ada text analysis dan network analysis. Nah, tapi kalau teman-teman mau coding manual untuk dilakukan analisis isi, itu bisa juga. Datanya tinggal di-download dengan mengklik tombol logo Excel di sini, kalau formatnya Excel atau CSV. Ini sama aja formatnya. Oke, sekarang kita coba dulu ya bagaimana menganalisisnya dengan fitur yang disediakan oleh Netlytics. Yang pertama, text analysis. Nah, di text analysis ini ada dua fitur yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah ini. Ini fungsinya untuk memunculkan word cloud. Jadi kata-kata yang sering diomongin, yang sering muncul di dalam Twitter tersebut. Nah, caranya simple, cukup klik di sini. Oh ya, di sini ada menunya. Jadi kalau datasetnya, kalau teman-teman lihat, itu banyak tabelnya. Bentar, saya download dulu ya biar kelihatan. Terus kita ke text analysis lagi. Oke, sudah di download, tinggal di opening. Nah, kelihatan ya di sini. Ini ada ID, ada tweet, guide, title, description. Description tuh isinya biasanya tweetnya, ada titelnya juga, terus ada update source dan lain sebagainya. Nah, di menu ini dia menawarkan mana sih yang pengen kita analisis word cloud-nya, yang pengen dibikinin word cloud. Karena kita menganalisis tweetnya mereka, maka yang dipilih adalah description, karena kalau author kan nama. Terus juga in reply to screen name juga namanya, nama account dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Location juga, user ID location juga bisa teman-teman munculkan. Jadi dari daerah mana banyak tweetnya. Tapi kita coba dulu ya yang description. Kita klik analyze. Oke. Ini masih loading. Nah, kalau ini sama, tapi ini manual. Jadi kita bisa mengedit atau menghapus kata-kata yang tidak sesuai. Contohnya nih, kalau misalnya di automatic itu nanti kata-kata yang itu kan pasti sering ya digunakan. Yang, ini, itu akan sering digunakan. Nah, dengan kategori manual ini kita bisa menghapus kata-kata yang nggak penting, yang nggak ada maknanya. Nah, di sini caranya juga sama, klik analyze dulu. Ini masih loading. Ini juga masih processing. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah jadi, dua-duanya sudah jadi. Nah, kayak gimana sih word cloud-nya? Tinggal diklik visualize-nya. Nah, ini kelihatan kan kata-kata yang frequently di-tweet sama orang-orang. Kayak ini kan gak ada maknanya ya. Untuk menghapusnya tinggal diklik tanda silang. Ini tujuannya apa? Dihapus supaya kata-kata yang sebenarnya lebih punya makna, walaupun frekuensinya kecil, bisa muncul ke word cloud ini. Nah, jadi teman-teman edit aja, dihapus di sini, kayak misalnya yang ini itu dihapus aja. Nah, sesudah itu kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud drama di sini, kenapa muncul banyak sekali kata-kata drama.
Caranya, teman-teman cukup klik di sini. Nah, maka dia akan memunculkan tweet-tweet yang ada kata-kata dramanya apa. Oh, ternyata drama series terbaik. Terus ada bilang dramanya melebihi Ikatan Cinta. Ini apalagi ada drama Korea Selatan. Ada banyak hal yang bikin nonton Ikatan Cinta berasa nonton drama Korea Selatan. Nah, jadi kita bisa tahu sebenarnya konteks kata drama di sini itu dalam konteks apa. Termasuk juga misalnya, oh ini kenapa ada Persija ngomongin Ikatan Cinta terjadi, oh ternyata ini katanya Persija apa-apa dijadikan ladang bisnis, mending nonton Ikatan Cinta. Ya Allah, tadi Honshu Persija, sekarang Honshu Ikatan Cinta. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan hipotesis awal ya, bahwa sebenarnya penonton Ikatan Cinta itu nggak cuman perempuan loh, ternyata orang-orang yang hobi Persija juga nonton Ikatan Cinta. Nah itu untuk analisisnya saya kembalikan lagi ke teman-teman. Oke, kita balik lagi. Kalau mau di download word cloud ini bisa tinggal klik export as CSV. Nanti kita akan buka. Nah ya, ini manual kategori juga sama, bisa di visualize. Nah ini persentasenya, feeling good, size, appearance, dan lain sebagainya. Coba kita klik ya salah satu. Nah ini karena mereka menggunakan manualnya pakai bahasa Inggris, jadi analisisnya akan kurang tepat. Jadi kita tidak akan bahas ini. Kalaupun mau, di sini teman-teman nambahin dulu kategori semantik yang positifnya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia supaya lebih valid dalam menganalisis sentimennya. Kita lihat ya yang ekspor dari CSV tadi. Nah ini tadi bisa dilihat, oh ternyata Ikatan Cinta tuh diomongin ada di 8.300 pesan. Nah terus juga Elsa anaknya ada di 560 pesan dan lain sebagainya. Ini bisa jadi bahan analisis teman-teman. Balik lagi ke sini, ini baru satu tool, satu menu text analysis fiturnya. Nah, gimana sih kalau kita mau melakukan memetakan kira-kira kalau terkait Ikatan Cinta, siapa sih yang sering ngomong? Bisa dilihat di network analysis. Ini teman-teman centang saja semua. Terus klik analyze. Kalau sudah, klik visualize. Nah, akan muncul menu baru yang akan memperlihatkan gimana sih alur komunikasi atau jaringan social network analisisnya ketika orang berbicara Ikatan Cinta. Ini agak butuh waktu sedikit karena memang banyak datanya. Kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu itu kita balik dulu. Oh, ini sudah. Nah, terlihat kan sebenarnya kalau percakapan ini teman-teman gak usah paham dulu ya, karena ini kajiannya tersendiri lagi dan akan ribet dan butuh waktu. Saya hanya akan memberikan penjelasan sekilas saja supaya mereka teman-teman tahu intinya saja. Kalau mau memahami boleh banyak bukunya. Di sini terlihat bahwa kalau orang ngomongin sinetron itu polanya tuh lebih menyebar. Beda kalau sama politik, pasti ada klaster-klasternya. Kayak misalnya orang klaster pro Jokowi akan ke kanan, klaster anti Jokowi akan ke kiri. Nah, berbeda dengan kalau sinetron, di mana semua orang suka, semua orang ngomongin sinetron Ikatan Cinta. Kalau kita zoom in lagi, ini ada beberapa orang kelompok di sini yang mereka ini menjadi pusat penghubung antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kayak misalnya ini, klaster ini berhubungan dengan kelompok masyarakat di sini. Dia juga menjadi penghubung dengan masyarakat di sini. Nah, kita lihat ya. Wait. Nah, kalau dilihat, wah banyak sekali ya yang ngomongin Ikatan Cinta, dan ada salah satu account yang paling banyak di retweet atau di share tweetnya, ada namanya account Jack tadi. Jack. Nah, terus juga kalau di sini yang menjadi Oke, sebentar.
Kalau di sini juga banyak peredarannya, klasternya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi kalau berbicara sinetron, orang akan jauh lebih menyebar ketika berbicara di media sosial, tidak tertumpuk hanya pada satu kelompok saja. Oke, itu untuk network analysis, dan tahapan terakhir adalah report. Di report ini akan disajikan tadi tren orang nge-tweet ikatan cinta itu kayak gimana, paling tinggi itu kapan, kapan menurunnya, dan sebagainya. Terus top 10 poster, ini juga account-account yang sering nge-tweet. Terus kata yang paling sering digunakan, ini terkait dengan analisis sentiment, tapi ini tidak usah digunakan karena tidak cukup valid untuk bahasa Indonesia. Ini user yang sering di-mention. Oke guys, sekian dulu video kali ini tentang Twitter. Di video yang kedua, saya akan membahas tentang pemanfaatan Netlytics untuk YouTube. Terima kasih.